Halo Sobat Jejak Cerita, hari ini aku mau cerita tentang raja yang dramanya itu ngalah-ngalahin sinetron. Siapa lagi kalau bukan mantan Raja Inggris, yaitu Raja Henry ke-8. Nggak tanggung-tanggung, doi ini punya 6 istri dengan nasib yang bikin merinding. Ada yang dicerain, ada yang dipenggal, bahkan ada yang diselamatin sama maut duluan. Yang paling gila, salah satu istrinya dieksekusi karena alasan yang bikin orang geleng-geleng kepala. Mau tahu kenapa raja ini mengeksekusi istri-istrinya? Anyway sob, sebelum masuk ke ceritanya, makasih ya buat yang udah mampir di video ini. Buat yang baru nonton, aku Metri, dan aku tuh suka banget nyari-nyari cerita sejarah yang sinting dan gila, nggak ketolongan, buat di-share ke Sobat Jejak Cerita di sini. Dan salah satunya ya kisah Raja Henry yang mengeksekusi istrinya ini. Asli nggak nyangka sih bakalan sekeos ini. Dan aku sudah merangkum ceritanya untuk Sobat Jejak Cerita semua di sini. Siap-siap buka cemilan kesayangan kalian. Langsung aja kita ke ceritanya. Nah, sebelum masuk ke cerita utamanya, aku mau ceritain dulu siapa sih Henry VIII ini. Jadi, Henry ini lahir pada tanggal 28 Juni 1491 di Istana Greenwich, London. Dia ini anak bungsu dari Raja Henry ke-7 dan Elizabeth of York. Nah, yang menarik nih sob, sebenarnya Raja Henry ini tidak dipersiapkan untuk menjadi raja sebenarnya. Kenapa? Karena dia punya seorang kakak, namanya Arthur, yang pada saat itu memang sudah dipersiapkan untuk menjadi penerus kerajaan. Tapi, yang namanya juga hidup, nggak ada yang bakal tahu ya kan? Nah, pada tahun 1502, Arthur yang pada saat itu masih muda, tiba-tiba meninggal karena sakit. Dan, boom, hidup si Henry ini menjadi berubah total. Dari pangeran cadangan, sekarang siap-siap harus menjadi raja. Fast forward ke 21 April 1509, ayahnya Henry ini meninggal dunia. Dan tahu nggak, di umur yang masih 17 tahun, si Henry resmi menjadi Raja Inggris. Masih ABG tapi udah mimpin negara. Nah, bagi yang nggak asing sama Raja Henry VIII ini, mungkin udah sering ngeliat melalui foto atau gambar atau di konten-konten lainnya, dia ini digambarkan sebagai raja tua dengan badan yang besar, plus raja yang jahat juga. Nah, itu sebenarnya nggak sepenuhnya salah sih. Tapi dari penelitian para sejarawan, pas muda, doi itu beneran ganteng parah. Atletis pula. Mungkin dia lebih ke Leonardo DiCaprio di zaman dinasti Tudor kali ya. Sampai-sampai dia ini terkenal sebagai pangeran ganteng yang jadi idaman di seluruh Eropa. Lalu gimana ceritanya ya? Cowok perfect ini berubah jadi raja yang tega mengeksekusi istrinya sendiri. Jadi gini sobs, kita mulai dari tahun 1509. Henry VIII baru aja naik tahta jadi Raja Inggris. Tapi dia udah langsung nikah sama Catherine of Aragon. By the way, mau spoiler dikit nih. Catherine sih nggak sampai dipenggal kayak istri yang lain. Tapi nasibnya, ya ampun, ngenes parah. Karena dicampakin nih sama si Henry. Nah, pertanyaannya, kenapa si Henry ini sampai setega itu sama istrinya? Jawabannya sebenarnya masalahnya itu cukup simpel sih. Jadi, di zaman itu, raja itu wajib punya anak cowok buat nerusin tahta. Tapi aku bingung juga sih sebenarnya, ini apakah dari Henry-nya sendiri yang memang mewajibkan atau memang aturan pada saat itu? Nah, itu aku belum ketemu sih infonya. Nah, bagi kalian yang tahu, boleh tulis di kolom komentar. Nah, lanjut. Dan masalahnya itu, si Catherine ini cuman bisa ngasih anak cewek doang. Hamil berikutnya, ya gitu. Ada yang keguguran, ada yang nggak bertahan. Sedih kan? Belum kelar loh sobs dramanya. Karena nggak punya anak cowok, si Henry ini jadi mulai panik. Dia itu udah mulai mikir yang aneh-aneh. Dia ngerasa kalau pernikahannya sama Catherine itu terkutuk. Karena si Catherine ini sebenarnya kakak iparnya. Iya,
literally kakak iparnya. Karena sebenarnya si Catherine ini adalah istri almarhum kakaknya Henry, yaitu Pangeran Arthur. Dan tahu nggak apa yang bikin si Henry ini makin stres? Jadi Henry tuh mulai parno tuh sama kejantanannya. Ya gimana enggak, udah usaha bertahun-tahun tapi nggak kunjung juga dapat anak cowok. Terus apa yang dia lakuin? Dia udah mulai bertingkah yang lebih aneh lagi pokoknya. Dia ini nyuruh pelukis buat ngegambar dirinya itu dengan gaya yang pokoknya dibikin lebih tinggi, lebih berotot, dan sengaja dibikin menonjol di bagian tertentu. Tahu kan maksudnya? Kalian bisa tebak sendirilah itu apa. Nah, belum lagi doi ini jadi semakin hobi tuh olahraga. Dari berburu, main tombak-tombakan, berkuda, sampai tenis. Aku nggak tahu juga sih modelan tenis di zaman dulu tuh kayak gimana. Pokoknya dia itu bakal ngelakuin apa aja biar nunjukin kalau dia tuh sebenarnya masih maco gitu. Masih jantan. Padahal ya bukannya mikir kalau itu tuh sebenarnya bukan salahnya si Catherine. Dia justru malah nyalahin istrinya terus. Tapi Sobs, yang bikin cerita ini semakin panas, tiba-tiba muncul sosok cewek yang bernama Anne Boleyn. Yang pada saat itu, dia ini adalah pelayannya Ratu Catherine. Nah, si Anne ini pinter banget sob. Kayaknya dia tahu persis deh gimana caranya mainin perasaannya si Henry yang lagi sensitif ini. Buat yang udah nonton video aku yang ini nih, pasti tahu seberapa liciknya si Anne ini. Nah, intinya si Anne ini menggunakan taktik yang hard to get biar si Raja Henry ini semakin penasaran. Nah, ini tuh yang bikin si Henry ini semakin bucin kepada si Anne. Tapi Sobs, yang pasti nih, begitu si Anne ini masuk ke kehidupannya Henry, nasib si Catherine, si istri pertama Henry ini tadi kelihatan banget bakal berakhir ngenes. Soalnya si Anne ini udah pinter banget main kartunya. Dia janji sama Henry bakal ngasih apa yang paling dia mau, yaitu anak cowok pewaris tahta. Tapi ya ada syaratnya dong. Syaratnya simple. Henry harus berani jadiin dia istri dan ratu. Bayangin deh, di posisi Henry pada saat itu, di satu sisi ada Catherine yang sudah bertahun-tahun gak bisa kasih anak cowok. Di sisi lain, ada cewek cantik nih yang bisa ngejanjiin pewaris tahta. Ditambah Henry ini udah bucin parah nih sama si Anne, ya makin jadilah itu. Kata si Henry, kenapa nggak langsung gas-gas aja ya kan? Henry ini kalau mau sesuatu ya harus dapat, titik, no debat. Tapi masalahnya pernikahan Henry dan Catherine ini adalah pernikahan Katolik. Dan gak hanya itu, kerajaan Inggris pada saat itu berbasis Katolik juga. Jadi kalau mau cerai, izin dulu sama Paus yang ada di Vatikan sana, Vatikan Roma. Nah, tapi sayangnya Paus ini nggak ngasih restu nih buat cerai. Terus Henry ngapain? Dia malah bikin gereja sendiri, Sobs. Terus mutusin hubungan sama gereja Katolik Roma. Akhirnya, si Henry dan si Anne resmi menikah. Sedangkan nasib si Catherine setelah itu, Sobs, bener-bener bikin sedih. Bayangin, dari Ratu Inggris yang dipuja-puja, sekarang jadi putri janda yang dibuang dari istana. Selama 3 tahun, dia hidup menyendiri di kastil-kastil tua yang lembab dan dingin. Pelayan ada sih, tapi cuma beberapa aja. Padahal dulu waktu dia ini jadi ratu, dia ini dikelilingi puluhan pelayan yang siap melayani 24/7. Tapi akhirnya di tanggal 7 Januari 1536, Catherine menghembuskan nafas terakhirnya di kastil Kimbolton. Dan tahu nggak yang bikin nyesek? Dia bahkan nggak dimakamkan di pemakaman kerajaan, tapi di biara Peterborough. Sedih banget nggak sih, Sobs? Tapi nih ya, kayak kata pepatah, habis manis sepah dibuang. Pengaruh si Anne, si istri kedua ini, ke Henry ini udah mulai berkurang. Anne ini udah dapat gelar ratu yang dia mau, tapi itu nggak menjamin kalau posisi dia bakal aman. Si Anne ini dapat pressure yang gede banget, yaitu sebisa mungkin harus punya anak cowok. Ya iyalah, si Henry bahkan udah rela bikin rusuh satu negara demi nikahin si Anne. Pas si Anne nih hamil, semua orang itu berharap banget kalau si Anne ini bakal melahirkan seorang pangeran kecil. Taunya pas lahir,
malah cewek. Lalu 2 kali hamil lagi, dua-duanya keguguran. Waduh, posisinya si N ini udah semakin terancam nih. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka itu mulai retak. Henry yang udah makin tua ini mulai nggak sabaran nih, karena si N ini nggak kunjung juga bisa ngasih anak cowok ke Henry. Nah, di tengah situasi yang udah tegang ini, si Henry kepincut nih sama cewek yang merupakan pelayannya si N. Pelayan lagi nih. Namanya Jane Seymour. Dia cantik, kalem, pokoknya kebalikan banget sama si N yang terkenal temperamental dan blak-blakan itu. Henry ini mulai melirik si Jane. Dan kalian bisa tebak sendiri aja lah kelanjutannya seperti apa. Yang bikin cerita ini makin mencengangkan, si N tiba-tiba dituduh selingkuh. Dan gak tanggung-tanggung. Dia dituduh sama 5 orang sekaligus. Yang lebih gila lagi nih, salah satunya adalah kakak kandungnya sendiri. Waduh, kalau ini sinetron, pasti ratingnya udah tinggi banget kali ya. Tapi yang menyedihkan, banyak sejarawan yang yakin semua tuduhan ini cuman karangan aja. Kasarnya, ini cuman akal-akalan si Henry biar bisa nikah sama si Jane Seymour. Coba deh kalian pikir, masa iya gara-gara dansa sama kakak sendiri bisa jadi bukti selingkuh? Aneh banget nggak tuh? Yang bikin tambah miris, si N ini punya alibi yang kuat untuk membantah 12 kejadian yang dituduhkan ke dia. Tapi ya percuma, nggak ada yang berani ngebela dia. Soalnya waktu itu si N ini udah terlanjur dibenci banget sama orang. Mau gimana? Dia aja dikatain pelakor. Oh ya, dan ada gosip juga nih. Kata si Henry, si N ini menggunakan ilmu sihir buat bikin si Henry ini jatuh cinta sama dia. Padahal kalau dipikir-pikir, si N ini cuma cewek cerdas yang berani ngelawan arus. Si N yang dulunya jadi cinta mati Raja Henry, sekarang nggak punya kekuatan apa-apa lagi. Bayangin deh, cuma 3 tahun nikah. Nasibnya udah berakhir di tiang eksekusi. Tapi yang bikin merinding, Henry ini masih sempet-sempetnya mikir cara eksekusi terbaik untuk si N. Dia manggil algojo handal dari Calais, Prancis, yang katanya jago banget motong kepala, biar si N ini nggak kesakitan katanya. Dan disinilah sejarah mencatat si N ini jadi Ratu Inggris pertama yang dieksekusi di depan umum. Gimana? Ngeri kan? Nah, sekarang kita fokus ke Jane Seymour dulu. Coba deh kalian bayangin kalau jadi Jane. Pasti deg-degan banget gak sih? Nikah sama raja yang udah 2 kali gagal sebelumnya. Tapi si Jane ini beruntung banget. Si Jane ini berhasil ngasih sesuatu yang paling diimpikan sama Raja Henry, yaitu anak cowok, si kecil Edward ke-7. Tapi hidup ini kadang emang nggak seindah dongeng ya. Si Jane ini meninggal setelah melahirkan Edward. Nah, banyak yang bilang kalau si Jane ini istri kesayangannya Henry karena dia berhasil ngasih anak cowok yang dia idam-idamkan banget. Tapi kita penasaran juga ya, gimana nasibnya si Jane ini kalau dia nggak meninggal pada saat itu? Apakah bakal disayang atau tinggal nunggu Raja Henry bosan aja? Pas Henry mulai nyari istri baru, dia naksir sama yang namanya Christina dari Denmark. Tahu nggak jawaban Christina apa? Dia bilang ke duta besar Inggris, kalau aja aku punya 2 kepala, dengan senang hati aku kasih satunya nih buat si Henry. Savage banget nggak tuh? Nah, tapi istri keempatnya Henry ini bukan si Christina ya. Dan ini menurutku istrinya yang keempat ini lumayan lucu dan bikin tepok jidat juga sih sebenarnya. Jadi, untuk istri keempat si Henry ini, dia ketemunya lewat lukisan. Lucu juga ya lewat lukisan. Kalau di zaman sekarang kita ketemunya lewat mana? Lewat sosmed. Jadi, kalau orang zaman dulu lewat lukisan. Kebayang nggak tuh? Kalau masih sampai zaman sekarang kita masih PDKT-nya lewat lukisan. Nah, yang bikin ngakak itu, pas udah ketemuan di real life, Henry ini kecewa berat. Dia dengan belak-belakannya nunjukin kekecewaannya itu. Bahkan Henry bilang si Anne of Cleves ini mirip kuda betina. Bayangin deh, baru ketemu calon suami, langsung dibilang mirip kuda. Sakit hati nggak tuh? Tapi ya mau gimana lagi? Mereka harus tetap menikah karena urusan politik sama
drama Jerman. Si Henry ini sampai curhat. Dulu sih nggak suka, sekarang malah tambah nggak suka. Akhirnya ya mereka bercerai 6 bulan kemudian. Tapi plot twist nih, dari semua mantan istri Henry, si Anne of Cleves ini justru yang paling beruntung. Karena kenapa? Pas diminta cerai, dia langsung oke-oke aja. Dia bahkan dikasih beberapa properti seperti istana mewah. Yang bikin nganga nih, si Henry ini bahkan ngasih Kastil Hever yang dulunya itu punya keluarganya Boleyn. Iya, keluarga Anne yang dipenggal itu, istri keduanya Henry tadi. Gimana? Drama banget nggak sih? Nah Sobs, di masa-masa ini Henry mulai berubah total. Badannya semakin besar, kakinya juga bermasalah gara-gara luka atau nanah yang nggak bisa sembuh-sembuh. Tapi meski kondisinya ya udah kayak gitu, doi ini masih ya kepikiran nyari anak cowok lagi buat jadi raja cadangan. Pas lagi begitu, dia ini ketemu sama Catherine Howard, cewek muda belia dan sangat cantik. Dan bisa ditebak, Henry langsung jatuh hati. Padahal waktu itu udah banyak tuh gosip-gosip soal si Catherine ini, yang katanya memang udah punya masa lalu sebelum masuk ke kerajaan. Maksudnya ya masa lalu dia bersama laki-laki lain di luar kerajaan sana. Tapi yang namanya raja yang lagi kasmaran, gosip-gosip gitu mah lewat aja. Akhirnya pada tahun 1540 mereka nikah deh tuh. Nah Sobs, si Henry ini bener-bener bucin tuh sama si Catherine. Sampai-sampai dia manggil si Catherine ini mawar tanpa duri. Sweet banget nggak tuh? Tapi gimana ya, perasaan Catherine sendiri ya nggak terlalu srek gitu sama si Henry. Entah mungkin dia ngerasa suaminya itu udah tua, susah jalan lagi, dan yang terjadi selanjutnya ya bikin kita geleng-geleng kepala. Si Catherine ini masih sering ketemuan sama mantannya, yaitu Thomas Culpeper. Akhirnya baru 17 bulan nikah, Catherine ini ketahuan selingkuh. Dan kalian udah bisa nebak nih nasibnya kayak gimana? Yap, dia ditangkap dan dieksekusi pada 13 Februari 1542. Tapi yang mengejutkan nih, Henry yang terkenal kejam itu ternyata nangis pas si Catherine ini dieksekusi. Beneran nangis tuh dia di depan orang-orang. Siapa yang nyangka ya, raja yang udah nyuruh 2 istrinya dipenggal ini ternyata bisa sedih sampai segitunya. Ya, nasib si Catherine ini nggak jauh beda sama Anne Boleyn. Bedanya si Anne Boleyn dituduh selingkuh padahal mungkin enggak. Si Catherine ini, well, beneran selingkuh. Dan Sobs, setelah si Catherine ini dieksekusi, Henry jadi benar-benar berubah. Raja yang dulunya terkenal garang ini tiba-tiba jadi murung banget. Depresi parah, sampai-sampai orang istana itu kaget ngelihat sikapnya yang seperti itu. Lalu ada juga nih cerita lain dari eksekusinya si Catherine Howard ini. Waktu penangkapan si Catherine ini, dia ini sempat lari-lari histeris di koridor Hampton Court. Dia teriak-teriak tuh minta tolong, tapi nggak ada yang berani nolongin. Katanya yang bikin merinding, koridor itu masih berhantu loh. Bahkan ada yang dengar si Catherine masih teriak-teriak minta tolong dari sana. Dan yang bikin tambah miris, kalau si Anne Boleyn masih beruntung dia dipenggal sama algojo profesional yang sekali tebas aja udah langsung hilang gitu aja. Sedangkan si Catherine dieksekusinya ya jauh lebih kejam, yaitu pakai kapak. Nah, sekarang kita masuk ke Catherine yang terakhir nih Sobs. Jangan heran ya, di sini banyak banget yang namanya Catherine. Yang pertama tadi kan Catherine of Aragon, terus ada Catherine lagi yang terakhir dieksekusi tadi, Catherine Howard. Nah, yang ini namanya Catherine Parr. Si Catherine Parr ini menarik banget Sob. Jadi, si Catherine ini sebenarnya lagi PDKT sama Thomas Seymour, yang notabene adalah kakaknya Jane Seymour, istri ketiganya Henry. Tahu-tahu si Henry ini malah naksir nih sama dia.
si Catherine ini berbeda sama istri-istri Henry sebelumnya. Di umur 31 tahun, dia tuh super pintar. Bayangin aja, dia udah bisa bahasa Prancis, Itali, Latin, dan bahkan bahasa Yunani. Tapi justru kepintarannya inilah yang hampir bikin dia celaka. Soalnya, si Catherine ini hobi banget debat soal agama nih sama si Henry. Dan suatu hari, debatnya ini kebablasan. Henry ini sampai murka dan ngetandatanganin surat penangkapannya untuk si Catherine. Dengan tuduhan kalau si Catherine ini sesat. Tapi Sobs, si Catherine ini nggak cuman pintar loh, tapi dia juga pintar banget baca situasi. Pas tahu bakal ditangkap, awalnya dia panik sih, tapi dengan cepat doi ini mikir strategi. Pertama, dia nyuruh semua pelayannya ngebuang buku agama yang bisa bikin dia ditangkap. Terus dengan berani dia itu langsung nih nemuin si Henry. Dan tahu nggak gimana dia nyelamatin dirinya? Dia bilang nih ke Henry, kalau selama ini dia debat, itu cuman ngalihin perhatiannya si Henry dari sakit yang dideritanya itu. Pinter banget nggak tuh si Catherine? Ya mungkin di titik ini si Henry ini udah males kali nyari istri baru. Jadi ya dia iyain aja. Nah, yang menarik nih Sobs, dari semua istrinya Henry, si Catherine ini paling bisa ngurus anak-anaknya Henry. 3 anak Henry yang dari istri berbeda tadi malah nemu sosok ibu yang pas di dirinya si Catherine. Dan pas si Henry ini udah mulai sakit-sakitan parah nih, si Catherine ini rajin banget ngerawatin si Henry. Belum lagi kalau ada orang-orang penting yang datang ke istana, kayak duta besar atau orang-orang pintar lainnya, Catherine ini bisa nyambung nih sama obrolan mereka. Keren kan? Tapi ya semua cerita pasti ada akhirnya ya. Henry ini akhirnya meninggal di Whitehall pada tanggal 28 Januari 1547. Saat itu umurnya baru 55 tahun. Dan yang bikin sedih, meskipun dia punya 6 istri, si Henry minta dikubur di sebelah makamnya Jane Seymour, istri ketiganya tadi, di Kapel St. George, Kastil Windsor. Gimana Sobs ceritanya? Kayaknya emang bener ya kata orang, hidup itu kayak roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi kalau lu raja, kayaknya rodanya nih bakal beda ya. Nah, itu tadi nasib dari masing-masing istrinya Raja Henry ke-8. By the way, kalau kalian hidup di zaman itu dan jadi salah satu istrinya Raja Henry, kira-kira kalian bakal kayak siapa nih? Yang berani kayak Anne Boleyn, yang pintar strategi kayak Catherine Parr, atau yang mau main aman kayak Anne of Cleves, atau siapa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh ya, buat kalian yang suka sama video ini tadi, boleh like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Serta jangan lupa untuk subscribe di video ini, karena aku akan membahas jejak-jejak cerita yang lainnya, yang tentunya gak kalah menarik. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you!